Ya, ini bukan hadis, ini bukan ayat Quran. Ngapain dibahas di pengajian? Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT, menyebut nama orang-orang soleh, mengkaji, menelaah sejarah orang-orang soleh itu manfaatnya 3. Yang pertama, mengokohkan hati dan iman kita. Dengar cerita menjadi kuat iman. Dikasih ayat nggak mempan, dikasih hadis nggak mempan, dikasih cerita luluh hati seseorang. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa kullan naqussu min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan aku ceritakan kepada wahai Muhammad SAW cerita para nabi-nabi agar hatimu kokoh, tidak bergeming, kokoh, tegar dan kuat. Dengar cerita Nabi Fulan, dengar cerita Rasul Fulan, Allah ceritakan kepada Rasulullah SAW. Bahkan yang bukan Nabi, bukan Rasul pun Allah ceritakan dalam Al-Quran kepada Rasul. Luqmanul Hakim bukan Nabi, betul? Allah ceritakan ceritanya. Itqala Luqmanul ibnihi. Bahkan ada suratnya. Surat apa? Surat Luqman. Allah ceritakan tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain bukan Nabi, bukan Rasul, orang yang soleh. Allah ceritakan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang Dzulqarnain itu bukan Nabi, bukan Rasul. Allah ceritakan tentang Al-Imran. Allah ceritakan juga tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, bukan Nabi, bukan Rasul. Allah ceritakan juga tentang Ashabul Ukhdud, bukan Nabi, bukan Rasul. Allah ceritakan tentang Talut yang membunuh Jalut. Siapa itu Talut? Talut orang biasa. Dia zuriat daripada Bunyamin, anak daripada Yakub, tidak memiliki manggabah, tidak memiliki kerajaan, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki ilmu, biasa-biasa aja. Kerajaan, kekuasaan, keilmuan dikuasai oleh zuriat Yahuda. Muncul Nabi Sulaiman di situ, muncul Nabi Daud di situ. Tapi dari dari zuriat Benyamin ini enggak ada. Muncullah Talut, dipilih. Allah ceritakan dalam Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan bukan laki-laki aja, perempuan pun bukan Nabi, bukan Rasul, diceritakan oleh Allah. Maryam bintu Imran. Allah ceritakan tentang istri Fir'aun, Imra'atu Fir'aun. Jadi cerita-cerita itu satu, yuthabbitu bi fuadak, supaya hati kokoh. Yang kedua, tanzilur rahmah. Orang kalau sebut nama orang soleh, turun rahmat daripada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu warda, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika disebut nama orang soleh, turun rahmat. Amin. Ya, kita nih pagi-pagi ibu-ibu, bapak-bapak nih yang di luar kepanasan nih, maaf, kita sebut nama orang soleh, turun rahmat daripada Allah buat kita nih. Dan kita butuh. Orang kalau sakit butuh obat. Hati kita, ruh kita juga butuh obat. Dari apa? Rahmatnya Allah. Lalu manfaatnya dengan cerita-cerita orang soleh ini, tasyi'ul himmah, menguatkan semangat kita. Jadi muncul semangat dengan cerita fulan wa fulan, makan sama kita. Kalau kita makan nasi, dia makan nasi. Kalau dia makan gandum, kita makan gandum. Tapi kok bisa seperti itu? Itu yang dikatakan oleh Imam Hamud Al-Ghassar, man nadhara fi siyaris salaf arafa taqsirhu wa takhallufu an darajatir rijal. Siapa orang melihat, mengkaji tentang sejarah orang salaf yang hebat-hebat, yang soleh-soleh, arafa taqsiruh, dia akan sadar kekurangan dirinya. Ya Allah, kok dia bisa ya baca Al-Quran hatam 3 hari sekali, kok saya nggak bisa. Dengar cerita kok fulan bisa salat duha setiap hari 12 rakaat, kok saya nggak bisa. Itu muncul semangat. Imam Bishr ibnul Haris radhiyallahu anhu pernah berkata, hasbuk
Anna agwaman amwat tuhyil quluba bidzikrihim. Cukup bagimu ada kelompok kaum yang sudah dikubur ratusan tahun, tapi ketika disebut hati yang orang yang mendengarnya menjadi hidup. Wa hasbuka anna agwaman ahya tugsil quluba biru'yatihim. Cukup bagimu ada kelompok yang masih hidup, tapi kamu melihatnya hatimu menjadi keras. Kamu idolakan, lebih parah lagi. Yang tidak pernah sujud, yang tidak pernah takwa, tidak pernah takut kepada Allah, disebut apalagi dilihat, membuat hati kamu yang hidup menjadi mati. Nauzubillahimin. Ini kelompok orang-orang yang seperti itu. Jadi manfaat kisah itu luar biasa.